Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Rosmiati, saya dari Prodi D3 Keperawatan 2019. Saya merupakan mahasiswi tingkat 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai nutrisi pada talasemia sebagai tugas dari mata kuliah Gizi dan Diet untuk penilaian ujian akhir semester. Sebelum saya menjelaskan mengenai nutrisi pada talasemia, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa sih itu talasemia agar kalian lebih paham materi ini secara mendalam. Jadi, talasemia itu adalah kelainan darah yang bersifat menurun atau genetik di mana penderitanya mengalami perubahan atau mutasi gen. Sedangkan gejalanya yang pertama adalah wajah pucat akibat kekurangan darah, penderita talasemia juga terlihat kuning, perut membesar akibat pembesaran hepar dan lien, serta ada keterlambatan pertumbuhan atau pubertas. Maka dari itu, nutrisi yang baik dan seimbang sangat dibutuhkan pada penderita talasemia. Nah, sekarang kita jelaskan asupan nutrisi apa saja sih yang dianjurkan pada talasemia. Pada dasarnya, asupan nutrisi yang seimbang, tinggi protein, energi, vitamin B kompleks, terutama pada asam folat dan B12, serta zinc sangat bermanfaat bagi pasien talasemia. Untuk mencegah kelebihan dan pemupukan zat besi, sebaiknya hindari pemakaian dan konsumsi multivitamin serta mineral yang mengandung zat besi dan vitamin C dalam dosis yang tinggi. Namun sebaliknya, pemberian suplemen kalsium dan vitamin D yang adekuat dapat meningkatkan densitas tulang serta mencegah osteoporosis. Nutrisi pada talasemia itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah makronutrien dan yang kedua adalah mikronutrien. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah makronutrien, yaitu energi. Energi pada anak dengan talasemia yang dalam masa pertumbuhan sangat memerlukan masukan energi yang tinggi, terutama yaitu kalori yang berasal dari karbohidrat. Pemberian kalori untuk talasemia dianjurkan 20% lebih tinggi daripada angka kecukupan gizi harian atau AKG. Yang kedua ada protein. Protein pada anak dengan talasemia yang dalam masa pertumbuhan sangat memerlukan protein tinggi dan bernilai biologis yang tinggi, dan biasanya berasal dari hewan, sehingga juga mengandung zat besi tinggi. Jadi sebaiknya dipilih sumber protein yang berasal dari ikan atau ayam. Yang ketiga ada lemak. Menurut World Health Organization atau WHO menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 15-30% dari total kalori. Jumlah ini memenuhi kebutuhan asam esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Yang keempat ada karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan sumber kalori utama yang bahan makanan sumber karbohidrat itu dapat berasal dari nasi, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Setelah dewasa, masukan karbohidrat sebaiknya dibatasi sebagai upaya untuk mencegah atau mengatasi intoleransi glukosa. Nah, sekarang kita jelaskan mikronutrien. Mikronutrien itu terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit dalam tubuh, namun mempunyai peran yang penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik untuk tingkat seluler, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Yang termasuk pada mikronutrien yang pertama adalah seng atau zinc. Defisiensi seng yang berat pada talasemia dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan serta defisiensi imun, sehingga kita harus memakan telur, susu, dan ikan yang mengandung seng dalam jumlah sedikit. Suplementasi seng pada talasemia sebaiknya dalam dosis tinggi, yaitu 45 mg per hari. Yang kedua adalah besi.
Transfusi darah terus-menerus pada pasien talasemia dapat mengakibatkan penimbunan zat besi dalam tubuh dan terjadinya hemosiderosis. Pemberian besi dalam bentuk elemen pada pasien talasemia berusia di bawah 10 tahun sebaiknya dibatasi maksimal 10 mg per hari, sedangkan di atas 10 tahun dibatasi maksimal 18 mg per hari. Maka dari itu, nutrisi yang dibutuhkan terdapat pada ikan, karena ikan mengandung protein tinggi namun mengandung zat besi rendah, sehingga dapat dimasukkan ke dalam daftar menu harian. Begitu pula dengan produk susu keju dan sayur-sayuran berwarna cerah seperti sawi, kol, wortel, labu, serta umbi-umbian. Yang ketiga ada kalsium. Pemberian kalsium pada talasemia dianjurkan kurang lebih 1 gram per hari. Pada remaja kebutuhan akan meningkat menjadi 1,5 sampai 2 gram per hari. Makanan yang mengandung tinggi kalsium adalah susu, yogurt, keju, sayur-sayuran seperti brokoli, serta sarden dan ikan yang dimakan dengan tulangnya. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C merupakan bahan esensial yang diperlukan oleh tubuh untuk membentuk jaringan penunjang. Pada kasus talasemia dianjurkan pemberian vitamin C dosis rendah, yaitu 100 sampai 250 mg per hari atau 3 mg per kilogram berat per hari, diberikan setalahinfus desferoxamin dimulai. Lalu ada vitamin D. Fungsi utama vitamin D adalah membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang. Pada pasien talasemia yang mendapat transfusi darah berulang, biasanya memiliki kadar vitamin D yang rendah sebagai akibat disfungsi hati. Bila sudah terjadi osteoporosis, dianjurkan pemberian vitamin D dengan dosis yang lebih tinggi, yaitu 800 sampai 1000 unit per hari. Vitamin D banyak ditemukan pada kuning telur, mentega, dan minyak hati ikan kod. Lalu ada vitamin E. Fungsi utama vitamin E adalah sebagai antioksidan. Sumber utama vitamin E adalah tumbuh-tumbuhan, terutama gandum dan biji-bijian. Dosis vitamin E yang dianjurkan pada orang dewasa adalah 200 sampai 400 internasional unit per hari, sedangkan pada anak adalah 1 internasional unit per kilogram berat badan per hari. Yang terakhir ada asam folat. Asam folat digunakan untuk sintesis DNA. Maka pada talasemia, asam folat diperlukan dalam jumlah besar untuk mempercepat regenerasi sel. Dosis yang dianjurkan pada pasien talasemia adalah 1 mg per hari. Sehingga pada pasien talasemia sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung asam folat. Biasanya terdapat pada brokoli dan bayam. Dari video yang sudah saya jelaskan tadi mengenai nutrisi pada talasemia, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya nutrisi sangat berperan penting serta dapat digunakan sebagai modalitas dalam pengobatan jangka panjang dan untuk mencegah gangguan gizi, gangguan pertumbuhan, perkembangan pubertas, dan defisiensi imun. Nah, itulah video yang dapat saya jelaskan tadi. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman D3 Keperawatan serta Ibu Berliana Saragi sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Gizi dan Diet. Terima kasih dan sampai jumpa.